soleh-soleha yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar semangat, kita lawan rasa kemalasan dalam tubuh kita ini dengan semangat dan niat karena Allah Ta'ala. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 177 FM Radio ST Harum Jakarta Utara, radio suara kreativitas anak Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin, sobat muda soleh soleha yang dirahmati oleh Allah. Masih bersama dengan Pak Muji pada pembelajaran hari ini. Insya Allah kami akan menyajikan sebuah pembelajaran yang asik, yang menyenangkan dan tidak membosankan. So, tetap di sini, jangan kemana-mana. 177 FM Radio ST Harum Jakarta Utara. Baik, sobat muda yang soleh yang dirahmati Allah, alhamdulillah di studio kami kedatangan bintang tamu. Siapa? Ustadz Muzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ke depan Ustadz Muzi akan menyampaikan materi pembelajaran tentang wujud benda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar saudara semuanya? Semoga kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pagi ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang benda di sekitar kita. Baik, soleha yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, lihat di belakang Pak Muji ini ada beberapa benda yang ada di belakang Pak Muji. Kira-kira apakah soleha mampu menyebutkan benda-benda tersebut? Ya, iya, ada boneka, ada papan tulis di belakang Pak Muji ini, ada pintu, dan banyak bermacam benda. Tapi tahukah soleh-soleha apa yang dimaksud dengan benda? Perhatikan. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Maka segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa dengan ditimbang, yaitu mengetahui beratnya, maka disebut dengan benda. Demikian adalah pengertian dari benda. Soalnya yang dirahmati Allah, ternyata benda itu terbagi menjadi 2. Perhatikan, ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup, perhatikan, yakni yang dimaksud dengan benda hidup adalah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati adalah benda-benda yang berada di sekitar kita, seperti bangku, meja, buku, pensil, dan banyak lagi yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan benda dan macam-macam dari benda. Alhamdulillahirobbilalamin, soleh-soleha yang dirahmati Allah. Karena benda di sekitar kita sangat banyak jenisnya dan jumlahnya, maka berdasarkan jenisnya benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perhatikan, pengelompokan benda berdasarkan bahan pembuatnya atau bahan dasarnya. Ya, karena setiap benda berbeda-beda, maka jenis bahan dasarnya pun berbeda. Seperti ada benda yang terbuat dari kayu, dari logam,
dari kaca, dan dari plastik. Ini adalah pengelompokan benda berdasarkan bahan dasarnya atau bahan pembuatnya. Dan berikut akan penguji berikan contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu. Perhatikan. Benda yang terbuat dari kayu seperti meja, bangku, papan tulis. Ada lagi benda yang bahan pembuatnya dari logam. Perhatikan, seperti panci, seperti motor, mobil, dan masih banyak yang lainnya. Dan benda-benda apakah yang terbuat dari plastik? Perhatikan. Iya, ember, gayung, tempat air minum atau galon. Kemudian benda-benda apakah yang terbuat dari kaca? Iya, jendela kaca, gelas, piring yang terbuat dari beling atau kaca. Demikian adalah contoh-contoh benda berdasarkan bahan pembuatnya atau bahan dasarnya. Soalnya yang dirahmati Allah, selanjutnya pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Perhatikan baik-baik. Ada benda yang berbentuk balok, berbentuk bola atau lingkaran, berbentuk tabung. Ya. Seperti apa? Seperti lemari. Kemudian seperti bola basket, bola kaki dan sebagainya. Kemudian yang berbentuk tabung seperti galon isi ulang atau gelas yang kita minum, yang kita pakai setiap hari. Pengelompokan benda selanjutnya adalah benda berdasarkan ukurannya. Ada yang ukuran besar dan kecil. Contoh seperti sapu. Nah, dengan pensil. Iya. Jelaskan perbedaan ukurannya. Sapu dengan pensil jauh berbeda ukurannya. Demikian adalah beberapa benda yang diukur berdasarkan ukurannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana soal-soalnya semuanya? Semoga memahami apa yang telah tadi Ustaz sampaikan terkait tentang benda dan jenis-jenis benda. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur benda. Jadi benda-benda yang tadi kita pelajari, sekarang kita akan ukur dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Namun sebelum kita melakukan pengukuran terhadap suatu benda, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Mari perhatikan soal-soalehan apa yang dimaksud dengan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda sehingga menunjukkan hasil yang sama. Seperti contoh, alat ukur satuan baku adalah penggaris atau yang kita kenal dengan mistah. Kemudian meteran pita yang sering digunakan untuk mengukur pakaian. Kemudian ada meteran roll dan meteran roll besar. Berikut adalah contoh-contoh alat ukur satuan baku
yang sering digunakan sehingga menunjukkan hasil yang sama walaupun dari orang lain yang melakukan pengukuran tapi tetap menghasilkan hasil yang sama. Dan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Perhatikan baik-baik. Bismillah. Satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda sehingga menunjukkan hasil yang berbeda ketika orang lain mengukurnya pada benda yang sama. Apa contoh alat satuan tidak baku? Seperti jengkal tangan, kemudian depa, kemudian langkah kaki, dan yang terakhir adalah pentol korek api. Inilah alat-alat ukur satuan tidak baku yang ketika kita gunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Oke, selanjutnya mari sama-sama kita lakukan sebuah pengukuran pada suatu benda dengan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini tentang cara mengukur benda dengan alat satuan tidak baku dan satuan baku. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melakukan sebuah pengukuran benda, yaitu meja nih. Yang depan meja ini. Meja ini akan kita ukur dengan satuan baku, yaitu dengan menggunakan penggaris. Perhatikan teman-teman, ini penggaris. Ukurannya di sini ada 1 sampai 30 cm. Kita coba akan ukur meja ini berapa panjangnya. Kita mulai dari angka 0 sampai ya kurang lebih pertengahannya ini kita tandai di sini. Dan ternyata meja ini panjangnya 60 cm dengan menggunakan penggaris. Jadi siapapun orang yang menggunakan penggaris atau mengukur meja ini dengan menggunakan satuan baku yaitu penggaris, hasilnya tetap akan sama. Namun kalau kita ukur dengan menggunakan satuan tidak baku yaitu jengkal, perhatikan kita akan menggunakan jengkal karena jengkal merupakan salah satu alat ukur satuan tidak baku. 1, 2, 3, jumlahnya 3 jengkal. Namun kalau diukur dengan orang lain, yaitu habis, coba diukur berapa jengkal kah jumlahnya. 1, majuan dikit, 1 dilebarkan, 2, 3, 4. Iya, kurang lebih 4 jengkal lebih ketika diukur dengan satuan tidak baku yaitu dengan menggunakan jengkal. Baik, seperti itu sobat-soleha, mudah-mudahan dapat memahami bagaimana cara mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur satuan baku dan satuan tidak baku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana soleh-soleha semuanya? Semoga Allah memberikan kemudahan dan kepahaman dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan tadi. Insyaallah selanjutnya soleh-soleha silakan mengerjakan tugas pada halaman 3 dan 5 tema 3 terkait tentang benda yang telah tadi kita pelajari bersama. Selanjutnya Ustadz Muji kembalikan ke Pak Muji di studio. Silakan Pak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107 FM Radio STM Jakarta Utara. Radionya suara kreativitas anak Indonesia. Alhamdulillah sahabat muda yang soleh yang dirahmati Allah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Muji tadi. Dan sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.